Oke, guyup dan juga kondusif katanya Mas Nyarwi. Kalau dilihat 2 hari lagi paling tidak ya kita akan sampai di titik itu pelantikan presiden dan juga wapres terpilih. Akankah kemudian sikap PDI Perjuangan juga akan kita lihat di 2 hari terakhir ini atau justru nanti setelah 20 Oktober? Ya, tentu dinamika 2 hari terakhir ini terus terjadi, Maria, Sira. Tetapi pertanyaannya kan yang jadi pertanyaan ya, selama ini kan komunikasi masih berlangsung kan? Betul. Kemarin ada Mas Pram diutus, berikutnya Pak Ahmad Basara kan gitu kita lihat. Pasti akan terus terjadi komunikasi. Nah, yang orang sering nunggu itu kan kapan Bu Mega dengan Pak Prabowo ketemu kan gitu. Saya kira tidak ada kalau sampai hari ini ya, apa sih alasan mendesak dalam artian ya terkait dengan koalisi apa namanya partai politik dan juga formasi kabinet yang menjadikan Pak Prabowo dengan Bu Mega harus ketemu, kan tidak ada. Dalam waktu dekat ya. Kan tidak ada. Secara politik maksudnya gini, keduanya dalam berkompetisi ini sudah selesai. Gitu ya? Relasi personal tidak ada masalah kan. Posisi gitu. Mbak Puan di DPR juga sudah menjelaskan. Posisi Mbak Puan juga sudah. Terus apa pertanyaannya, kan nggak ada kan gitu. Apakah PDI Perjuangan juga misalnya harus bergabung? Tidak juga ada kewajiban begitu kan gitu. Karena kan artinya tidak ada kebutuhan. Tapi kan ingin merangkul semuanya Pak Prabowo. Ya merangkul kan dalam artian kalau kita lihat kan tidak harus kemudian dieksekutif kalau mau. Dan sebenarnya PDI Perjuangan saya kira juga harus mempertimbangkan dalam demokrasi itu dibutuhkan secara simbolik ya partai-partai yang di luar gitu berada ya. Di luar. Iya di luar. Artinya sebenarnya mundurnya ini lebih kepada posisinya PDI Perjuangan ke depannya itu artinya. Ya saya kira itu juga menjadi pertimbangan penting bahwa tidak ada oposisi di Indonesia dalam sistem pemerintahan presidensial. Boleh-boleh saja ada pemahaman seperti itu, tetapi kemudian publik itu kan membutuhkan representasi. Siapa sih yang terrepresentasikan? Nah selama ini kan semua partai bergabung semua kan ke eksekutif dalam konteks ini ya pemerintahan Pak Prabowo. Nah saya kira masyarakat juga masih ada gitu loh, perlu gitu ya secara simbolik ya. Partai yang tidak katakanlah di panggung eksekutifnya itu bergabung dalam pemerintahan Pak Prabowo gitu loh. Dalam konteks hari ini ya tentu dinamika akan terus terjadi kan gitu. Nah saya kira positioning PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan itu dalam beberapa fase ya dari mulai 99 sampai hari ini kalau kita lihat itu kan kalau dia ada di luar pemerintahan eksekutif itu lebih kelihatan menonjol karena panggungnya sangat lebar. Panggungnya kan lebar sekali kan gitu. Ibaratnya ini sebuah panggung, ini crowded banget yang ada di Pak Prabowo. Nah ini yang di luar ini kosong nih, kan gitu. Yang di luar itu kosong. Nah saya kira butuh ada yang mengisi dan di situ PDI Perjuangan secara simbolik menurut saya penting juga. Kalau dibahas bang, plus minusnya deh. Kalau kemudian PDI Perjuangan berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Ya pertama begini, kalau dia di dalam pemerintahan Pak Prabowo tentu ada positifnya ya. Positifnya jaminan stabilitas politik itu luar biasa. Artinya kuat sekali ya, itu satu. Terus yang kedua, ya tentu saja kalau bicara apa namanya positifnya lagi, itu kan ini sama-sama partai yang basis ideologinya mirip. Yang artinya apa visi misi yang dirancang Pak Prabowo itu saya kira apa istilahnya dalam arti mengartikulasikan mewujudkan itu semangatnya itu jauh lebih gede gitu loh. Tetapi apakah itu dilakukan harus dengan menarik PDI Perjuangan kan itu pertanyaannya. Apakah itu bisa nggak cukup dengan misalnya timnya Pak Prabowo nanti menteri-menteri ini gitu ya itu begitu dibuat solid, bekerja sinergis, inklusif, lintas sektoralnya kerjanya bagus gitu. Itu apa nggak cukup? Itu kan bisa aja dilakukan kan gitu. Nah tetapi negatifnya kan juga bisa baik ke mungkin bisa aja ya ke PDI Perjuangan misalnya ini kan partai besar orang kan bisa aja berpikir nah partai besar kok masih di bawah bayang-bayang Pak Prabowo ini sebenarnya ketua kan Bu Mega ini juga tokoh besar ini orang akan berpikir begitu. Menang pemilu lagi kemarin ya seperti itu belum lagi lah nanti yang mewakili masyarakat yang masih punya harapan suara kritis lah ini katanya wong cilik dan sebagainya karena dalam beberapa hal kan kadang-kala wong cilik juga terus tertinggal ya tidak semua 100% terangkat Mas gitu Nyarwi kita merangkum apa yang sempat disampaikan dari anggota PDI Perjuangan ya dari kader-kader PDI Perjuangan yang sempat menyatakan beberapa kali gitu ya kalau misalnya memang mereka posisinya di luar tetapi juga tidak akan mengganggu dari pemerintahan Prabowo Gibran artinya apa yang bisa diolah begitu dengan kata-kata seperti itu artinya secara mendukung tidak kritis banget lagi seperti PDI Perjuangan gitu. Ya memang demokrasi Indonesia itu unik ya Sira sama Maria saya tuh kadang melihat ya bahkan ke depan seringkali kalau memang orang sering menghindari oposisi tapi kalau kita pakai istilah itu secara akademik ya PDI Perjuangan itu bahkan dalam konteks pemerintahan Pak Prabowo ke depan itu bisa
ini namanya kontradiksi interminis ya, bisa menjadi aktor atau komunitas yang oposisi tapi loyalis. Kebayang nggak? Dia bisa oposisi tapi sesungguhnya sangat loyal. Kalau oposisi tujuannya kan kadang-kala asal-asal oposisi kan gitu. Ini saya kira menurut saya ada kepentingan besar yang menyatukan Pak Prabowo, Bu Mega dan visi ini yang bicara negara bangsa, masa depan Indonesia, Indonesia 445. Itu semua sudah sepakat. Ya jadi oposisi ya bisa aja dalam artian terus ya ini bagian demokrasi tapi tidak mungkin menabrak visi besar yang mereka sudah sepakat. Kan gitu. Nah, hal seperti ini yang saya bilang bahwa PDI Perjuangan saya kira sangat paham soal ini, makanya itu berbeda gitu ya. Tetapi partai yang lain gimana? Apakah yang bergabung dengan Pak Prabowo juga enggak? Saya kira juga paham karena ini butuh yang bekerja kan gitu. Dan itu uniknya Pak Prabowo di sini ya, mengkonsolidasikan kan gitu. semuanya. Kalau Pak Prabowo-nya masih besar tapi nggak ada yang bekerja mewujudkan bareng-bareng, ya gimana? Apanya kan gitu. Jadi sama-sama. Makanya ini demokrasi Indonesia yang unik di sini. Kali ini ya. Gitu. Oke. Saya langsung mau ke Bang Andre. Bang Andre, kalau tadi kita lihat apa yang disampaikan oleh Mas Nyarwi, artinya paling tidak kemungkinan nanti ya kalau kita melihat pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini diprediksi akan terjadi usai pelantikan. Seberapa tepat prediksi itu, Bang? Ya, sekali lagi, wallahu a'lam ya, karena itu adalah Pak Prabowo dan Bu Mega yang mengetahui. Yang jelas situasi kondisi sangat guyup. Saya kebetulan beberapa hari ini berkeliling bersama pimpinan MPR sebagai sekretaris fraksi MPR RI. Saya dari fraksi Gerindra mendampingi ketua MPR dan juga para wakil ketua MPR untuk berkeliling bertemu dengan mantan presiden dan mantan wakil presiden, mengantarkan undangan untuk pelantikan Pak Prabowo. Intinya apa? Situasi sangat guyup dan sangat kondusif. Masih fokus di sana ya? Sangat adem itu loh. Dan juga saya lihat saya saja Maria Syera sekarang banyak dihubungi oleh masyarakat di Sumatera Barat yang ingin langsung datang ya menyaksikan pelantikan Pak Prabowo Subianto. Saya meyakini nanti akan menyemut itu masyarakat menunggu Pak Prabowo di luar gedung MPR ya. Jadi menurut saya ini adalah pelantikan presidennya rakyat yang akan bekerja untuk kepentingan rakyat dan bersama-sama dengan rakyat membangun Indonesia yang lebih baik. Jadi saya rasa ya kebersamaan dan semangat gotong royong ini kita harus jaga. Semangat yang sekarang lagi situasi lagi guyup dan adem ayem ini harus kita jaga bersama. Dan kami meyakini teman-teman PDI Perjuangan tentu akan berjuang bersama-sama kita semua untuk membangun bangsa dan negara, apapun posisinya nanti. Mau di dalam, di luar, tentu kita akan bergotong royong, bergandengan tangan demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Itu yang paling penting.